Bayangkan sebuah dunia di mana setiap kota besar di Eropa bisa hancur dalam hitungan menit. Bayangkan sebuah rudal yang tak berteriak di langit, tak tampak di radar, hanya berbisik pelan saat meluncur rendah di antara lembah, menembus kabut, menyelinap di balik horizon radar, dan kemudian meledak dengan presisi mematikan di pusat kota, pangkalan udara, atau markas komando. Itulah gambaran mengerikan dari Iskander K, R-500, rudal jelajah generasi baru Rusia yang kini menjadi salah satu mimpi buruk terbesar NATO. Sebuah senjata yang lahir dari ambisi geopolitik, dari kecurigaan mendalam pada Barat, dan dari keinginan Rusia untuk membalikan peta keseimbangan kekuatan global. Untuk memahami R-500, kita harus kembali ke awal kelahiran keluarga Iskander. Rusia merancang sistem Iskander M sebagai pengganti SS-21 Totka, sebuah rudal balistik jarak pendek era Soviet yang sudah usang. Namun, Kremlin tahu bahwa hanya mengandalkan rudal balistik saja tidak cukup. Sistem pertahanan udara modern, seperti Aegis Ashore milik AS di Eropa Timur, bisa mengintersep sebagian rudal balistik. Maka, Rusia menambahkan elemen kejutan, sebuah rudal jelajah yang dapat diluncurkan dari peluncur yang sama. Inilah yang melahirkan Iskander K dengan amunisi andalannya, rudal R-500. Secara sederhana, Iskander K adalah wajah lain dari Iskander, bukan menembak lurus ke langit, lalu jatuh menukik, melainkan merayap rendah, mengikuti kontur bumi, bersembunyi di balik pepohonan, bukit, dan lembah. Ia adalah predator senyap yang mengincar jantung musuh. Secara resmi, Rusia mengklaim R-500 hanya memiliki jangkauan 500 km, sesuai dengan batasan Treaty INF, Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, yang ditandatangani bersama Amerika Serikat pada 1987. Tapi, siapa yang percaya? Informasi intelijen Barat meyakini bahwa R-500 bisa terbang hingga 2.000 sampai 2.500 km, bahkan mungkin lebih jauh. Dengan jangkauan itu, hampir seluruh Eropa berada dalam genggaman sistem Iskander K yang mobile. Satu unit Iskander bisa berpindah lokasi, menembakkan rudal, lalu menghilang kembali ke hutan atau pegunungan, meninggalkan musuh kebingungan dari mana serangan itu datang. Kecepatan R-500 memang hanya subsonik, sekitar 0,8 sampai 0,9 Mach. Tapi jangan salah, kecepatan bukanlah keunggulan utamanya, melainkan kemampuan bersembunyi. Rudal ini bisa terbang di ketinggian 50 sampai 100 meter saja, terkadang lebih rendah, mengikuti kontur tanah, terrain hugging. Radar modern sekalipun kesulitan mendeteksi benda sekecil itu di antara gangguan medan. Sistem panduan R-500 menggunakan INS, Inertial Navigation System, diperkuat oleh satelit GLONASS Rusia. Diduga, varian terbaru bahkan dilengkapi sensor optik terminal seeker, sehingga di tahap akhir penerbangan ia bisa melihat target dengan presisi. Hasilnya, akurasi setara rudal jelajah Amerika Serikat Tomahawk, bahkan lebih baik, hanya 1-3 meter dari target. Dan yang lebih mengerikan, R-500 bisa membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir. Dengan hulu ledak nuklir 50-100 kiloton, satu tembakan saja cukup untuk melenyapkan sebuah kota. Apa sebenarnya tujuan Rusia mengembangkan R-500? Jawabannya sederhana, menyulitkan NATO. Pertama, fleksibilitas. Dengan satu peluncur Iskander, Rusia bisa memilih menembakkan rudal balistik atau jelajah, atau bahkan kombinasi keduanya. Artinya, musuh harus siap menghadapi dua ancaman sekaligus, dengan karakteristik penerbangan yang berbeda. Kedua, saturasi.
Bayangkan, satu divisi Iskander meluncurkan puluhan rudal sekaligus, beberapa balistik, beberapa jelajah. Sistem pertahanan udara NATO seperti Patriot atau Aegis dipaksa memilih mengintersep rudal balistik yang datang cepat dari atas atau rudal jelajah yang datang rendah dari samping. Salah satu pasti lolos. Ketiga, deterrence. Dengan jangkauan jauh, R-500 bisa mengancam pangkalan militer NATO di Jerman, Polandia, bahkan Inggris tanpa harus meluncurkan ICBM. Ini adalah senjata taktis dengan efek strategis. Setelah perjanjian INF runtuh pada 2019, Amerika Serikat menuduh Rusia sudah sejak lama melanggar perjanjian itu dengan mengembangkan R-500. Rusia membantah, namun kenyataannya, peluncur Iskander K terlihat di berbagai latihan militer besar. Kini, dengan NATO memperluas pengaruhnya ke Eropa Timur, penempatan sistem Iskander K di Kaliningrad menjadi mimpi buruk tersendiri. Dari enklave kecil itu, Rusia bisa menarget Berlin, Warsawa, hingga Paris. Apakah ini deja vu dari krisis rudal Kuba 1962? Hanya saja kali ini, bukan Kuba dan Washington yang berhadapan, melainkan Kaliningrad dan seluruh Eropa. Sejak 2022, banyak laporan bahwa Rusia telah menggunakan sistem Iskander, baik varian balistik maupun jelajah. Di Ukraina, rudal-rudal ini menarget infrastruktur penting, gudang senjata, jalur kereta, pembangkit listrik, bahkan pusat komando. Meskipun ada upaya pertahanan dari Ukraina dengan sistem NASAMS, IRIST, hingga Patriot, tetap saja beberapa rudal berhasil lolos. Pertanyaannya, jika negara dengan dukungan penuh Barat seperti Ukraina saja kesulitan menghadapi R-500, bagaimana dengan kota-kota NATO? Jika Rusia benar-benar mengembangkan R-500 dengan jangkauan 2.500 km, apakah berarti London, Paris, dan Roma kini berada dalam genggaman Kremlin? Apakah NATO punya sistem pertahanan yang cukup untuk menghadang serangan kombinasi balistik dan jelajah dari Iskander? Jika konflik meningkat, apakah Rusia akan benar-benar berani menempelkan hulu ledak nuklir pada R-500 dan meluncurkannya ke Eropa? Apakah dunia sedang menuju krisis rudal baru yang lebih berbahaya daripada Perang Dingin? Jika Rusia benar-benar mengembangkan R-500 dengan jangkauan 2.500 km, apakah berarti London, Paris, dan Roma kini berada dalam genggaman Kremlin? Apakah NATO punya sistem pertahanan yang cukup untuk menghadang serangan kombinasi balistik dan jelajah dari Iskander? Jika konflik meningkat, apakah Rusia akan benar-benar berani menempelkan hulu ledak nuklir pada R-500 dan meluncurkannya ke Eropa? Apakah dunia sedang menuju krisis rudal baru yang lebih berbahaya daripada Perang Dingin? Iskander K R-500 bukan sekadar rudal jelajah. Ia adalah simbol kebangkitan Rusia, simbol tantangan terhadap dominasi NATO, dan simbol bahwa keseimbangan kekuatan dunia kini rapuh. Di medan perang Ukraina, ia sudah memberi peringatan. Di Kaliningrad, ia sudah mengintai. Dan di ruang rapat NATO, ia sudah menghantui. Pertanyaannya bukan lagi apakah R-500 akan digunakan, melainkan kapan dan kemana ia akan diarahkan. Dan jika saat itu tiba, apakah dunia siap menghadapi konsekuensinya? Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat.
dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.